itu kita akan mencoba mengerjakan soal evaluasi terkait dengan teori perkembangan anak. Teori ini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Di sini ada kata kunci terkait dengan motivasi, emosi, maka berbicara tentang teori perkembangan anak ini berarti psikoanalisis. 2. Rafli, seorang sosok yang ceria, tiba-tiba melakukan pengancaman serta pemukulan terhadap teman tongkrongannya. Hal ini disebabkan karena ia kesal dan merasa kecewa terhadap teman-temannya. Ia merasa patah hati karena perempuan yang ia sayangi menjadi kekasih teman akrabnya Erik. Sebelumnya, Rafli dan Erik terlihat selalu bersama, hubungannya sangat dekat seperti kakak adik. Namun Rafli juga merasa kecewa pada teman yang lain lantaran Rafli merasa ada dorongan dari teman-teman tongkrongannya sehingga Erik dengan perempuan tersebut terlibat asmara. Selain itu, Rafli merasa tidak dihargai karena Rafli yang mengajak bermain dan nongkrong di tempat tersebut. Rafli juga merasa bahwa ia mengenalkan satu persatu teman-temannya pada kelasnya waktu itu. Kini Rafli sekarang terlihat murung dan tidak pernah bermain bersama dengan Erik dan teman-teman lainnya. Akibat rasa kecewanya dan terlihat tidak seperti biasanya jika bertemu dengan Erik maupun teman-temannya. Ya, di sini kasus dan di sini berkaitan dengan emosi. Maka jawabannya adalah psikoanalisis. 3. Natia Lia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas lalu ditunggui oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis, lari dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya. Selama kegiatan belajar, daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru merupakan penerapan teori. Di sini ini terkait dengan emosi juga. Maka jawabannya psikoanalisis B. Teori merupakan tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah. Kalau ada kata kunci memecahkan masalah, berarti di sini adalah kognitif. Guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya merupakan teori perkembangan. Ya, ini memberikan ruang kepada peserta didik. Berarti ini adalah kognitif. 6. Seorang guru sekolah dasar mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan maksimal. Pengajar disiapkan secara matang dengan penataan informasi yang terstruktur agar proses berpikir anak berjalan maksimal. KBM ditata sedemikian rupa agar anak-anak dapat mengoptimalkan sejumlah proses berpikir dan bertindak. Guru amat yakin bahwa proses belajar lebih dari sekedar relasi antara stimulus dan respon. Melalui KBM yang ditata dengan baik, anak-anak dapat memahami dengan baik situasi yang dihadapi sehingga anak-anak
diharapkan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ilustrasi ringkas di atas membawa pemahaman kita bahwa guru tersebut meyakini kebenaran teori perkembangan. Di sini ada memecahkan masalah, berarti kognitif. B. Teori perkembangan ini memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Nah, ini ada evolusi. Teori ini ada kata kunci evolusi ini berarti etologi. Tidak usah baca semuanya, kita jawab etologi. Teori perkembangan ini mencoba mengkaji hubungan timbal balik antara anak dan samanya serta lingkungan tempat tinggalnya. Teori ini bertujuan untuk memahami interaksi yang dinamis dan kompleks antara individu dan berbagai aspek lingkungan. Nah, ini kalau lingkungan berarti tentang ekologi. Lingkungan itu ekologi. 9. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi. Ini ada kata evolusi, berarti etologi. Lanjut ke nomor 10. Guru melihat perkembangan anak secara komprehensif. Guru sadar bahwa anak tumbuh dengan berbagai cara yang berbeda. Guru yakin perbedaan asal siswa akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada saat diskusi kelas muncul perilaku agresif dan beberapa anak. Guru langsung memperhatikan dari mana dia berasal, dari lingkungan keluarga, sosial, budaya, berarti ekologis. Budi merupakan siswa yang sering kali membuat onar. Keonarannya sering sekali menimbulkan kericuan di kelas dan bahkan sering membuat yang lain merasa terganggu. Bukan hanya membuat onar, Budi juga melakukan kekerasan fisik maupun verbal pada teman-temannya. Dari perhatian setelah ditelusuri sikap Budi yang seperti itu, ia lihat perlakuan kakak yang sering kali berperlakuan seperti tersebut, ditambah dari seringnya Budi menonton tayangan yang mengandung kekerasan, sehingga agar hal tersebut tidak terjadi pada Budi maka diperlukan pendampingan bukan hanya dari guru namun oleh orang tua Budi. Berdasarkan situasi di atas tersebut sesuai dengan teori perkembangan, karena ini melihat, menonton, kemudian menirukan, maka ini adalah belajar sosial. 12. Daniel adalah anak kelas 1 sekolah dasar. Seharinya Daniel menyendiri dan canggung bermain dengan temannya. Setelah guru kelas Daniel mencari informasi terkait kondisinya kepada orang tua Daniel, ternyata perilaku tersebut dikarenakan karena masa kecil orang tua melarang Daniel bermain dengan teman sebayanya, rumah dan lingkungan sekitarnya. Apa yang terjadi pada Daniel tersebut dapat dianalisis melalui teori perkembangan, yaitu teori lingkungan, berarti ekologi. 13. Perkembangan anak dipengaruhi 3 subsistem, yaitu mikrosistem, ada mikrosistem, mesosistem. Nah, ini berarti ekologi juga. 14. Seorang guru memberikan keleluasaan kepada anak didiknya untuk bertindak tanpa ada paksaan, membiarkan mereka berbuat sesuai dengan keinginannya. Para guru punya keyakinan bahwa manusia pada akhirnya adalah makhluk yang mempunyai keinginan dan kebutuhan dasar. Anak-anak yang dihadapi guru sering mengandalkan daya-daya yang tidak sesuai pikiran, dorongan yang lebih menonjol unsur hewani dan insting. Ya, ini ada kata insting, berarti insting itu adalah etologi.
15. Alia diminta ibunya untuk mandi. Pertama, Alia rewel saat dibujuk ibunya. Namun saat ibunya membujuknya dengan mainan kesukaannya saat mandi, Alia mau mandi, termasuk dalam teori perkembangan psikoanalisis. Sasa bila diajak bicara bahasa Jawa, dia akan meresponnya dengan bahasa Jawa pula, dan sebaliknya juga yang mengajak bicara bahasa Indonesia, saya akan menanggapinya dengan bahasa Indonesia pula. Rasa ingin tahunya tinggi, yang menggambarkan apa yang ia lihat menarik pada lingkungannya. Sasa dapat melafalkan abjad, lagu, angka, dan lainnya yang diajarkan oleh gurunya dengan baik. Contoh ini termasuk teori Piaget yang terjadi pada tahapan pra-operasional. Oke, demikian latihan soal sore hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.